Pemirsa, Yuda Agung resmi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto sejak 13 Januari 2026 sebagai jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tiga nama besar yang akan bersaing memperebutkan posisi itu adalah Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono, kemudian nama Diki Kartiko Yono, dan Solikin M. Juhro. Berikut rekam jejak masing-masing kandidat yang akan kami tampilkan untuk Anda. Kita lihat yang pertama, nama yang mencuat yang dikirimkan dari surprise ke DPR, ada nama kandidat Diki Kartiko Yono. Kalau melihat rekam jejaknya cukup fantastis, saya melihatnya cukup wow begitu ya, banyak lulusan yang ia jalani dari luar negeri. Kalau kita lihat dari awal mulanya dia merupakan sarjana dari STAN begitu ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian mengambil master, menamatkannya di George Washington University, dan juga ditunjuk di Bank Indonesia sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak dilantik tahun 2023, kemudian Kepala Departemen Manajemen Strategis Tata Kelola sejak 2022 hingga 2023 di Bank Indonesia, kemudian Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London selama 3 tahun 2020 hingga 2022. Pegawai setingkat Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia London tahun 2020 hingga 2022. Kita lihat sosok yang kedua. Tidak hanya Diki Kartiko Yono yang dikirimkan namanya ke DPR, ada juga nama Solikin M. Juhro atau Juhro begitu ya. Sarjana di Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Erlangga, UNER, kemudian menamatkan Master di Applied Economics di University of Michigan, Amerika, kemudian juga mengambil Master di Maryland University, mendapat gelar doktor di bidang Economics Monetary di UI tahun 2005 dan juga dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia PPIC, dan kemudian menjadi asisten gubernur BI, kemudian menulis puluhan artikel jurnal internasional dan menulis pula belasan buku. Yang terakhir yang juga menjadi sorotan akhir-akhir ini ada nama Thomas Jiwandono yang akrab disapa Tommy, yang saat ini masih menjabat sebagai Wamenkyu begitu ya. Ia merupakan bendum dari tim kampanye Prabowo Gibran dan kemudian bendahara Gerindra sejak 2014, mendapatkan gelar sarjana di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kemudian masternya di luar negeri juga di Washington, Amerika Serikat, di Advanced International Studies. Kemudian juga pernah menjadi wartawan, ia pernah magang menjadi wartawan di Tempo pada tahun 93, menjadi wartawan Indonesia Business Weekly tahun 94, kemudian analisis keuangan di Wedlock NatWest Securities Hong Kong tahun 2006, Deputi CEO Arsari Group yang merupakan bergerak di bidang bisnis agroindustri. Itu tadi dia kita lihat bersama ada 3 orang yang masuk ke DPR, surprise-nya akan di fit and proper test segera di parlemen.